Dan hari yang dinanti-nanti, semua tertuju kepada inflasi Amerika. Tapi sebelum itu kita akan coba lihat terlebih dulu, karena baru saja kita mendapatkan rilis data inflasi dari Jerman yang ternyata relatif turun. Dan itu seharusnya menjadi kabar yang cukup mengembirakan untuk zona euro. Tapi apakah seperti itu? Lalu kemudian apa saja skenario yang bisa kita lakukan saat berhadapan dengan trading di waktu inflasi tersebut dirilis? Oke, ini dia. Ya, data ekonomi baru saja dirilis adalah data inflasi dari Jerman dengan angka 6,1% sesuai ekspektasi, lalu kemudian ini adalah penurunan dari previousnya 7,2%. Sementara untuk basis bulanan berada di minus 0,1% juga sesuai ekspektasi, turun dari sebelumnya 0,4%. Kenapa saya bilang positif? Karena kondisi ini berarti menggambarkan apa yang dilakukan oleh Bank Sentral, terutama ECB, European Central Bank, dalam hal memerangi inflasi sepertinya sudah relatif berhasil. Ini mirip dengan langkah yang dilakukan oleh Fed dengan kenaikan suku bunga yang bertubi-tubi atau cukup agresif dalam 1 tahun terakhir. Nah, terkait dengan hal ini, berarti kita bisa berharap bahwa mungkin saja nanti ECB akan mempertimbangkan hal lebih lanjut. Apakah mereka akan lanjutkan kenaikan suku bunga atau justru Kamis ini adalah kenaikannya dia yang terakhir. Dan itu berarti kita akan coba lihat apakah market merubah ekspektasinya terhadap kenaikan suku bunga ECB atau tidak. Sementara untuk data dari Inggris sendiri, data tingkat pengangguran berada di angka 3,8%, turun dari angka previousnya yaitu 3,9% dan bahkan lebih rendah dari forecast 4%. Apakah ini kabar bagus? Sebetulnya ya, secara ekonomi ini berarti menunjukkan soliditas dari ekonomi Inggris. Tapi juga menjadi masalah karena Inggris sendiri sedang menjalani atau menghadapi inflasi yang terlalu ketat, terlalu tinggi, dan bahkan di antara 3 negara, Amerika ataupun Inggris ataupun dengan Eropa, maka Inggrislah yang paling tinggi sampai saat ini. Dan kita belum lihat langkah serius berikutnya dari BOE. Tapi nanti malam kemungkinan kita baru akan dapatkan pernyataan dari Gubernur Andrew Bailey. Nah, terkait dengan average earnings including bonds, dirilis dengan angka 6,5%, dari previousnya 6,1%, mengalami peningkatan. Dan lagi-lagi, ini adalah hal yang seharusnya menjadi hal negatif karena kondisi ini berarti menunjukkan daya beli dari konsumen Inggris masih tetap akan cukup kuat, dan itu berarti inflasi masih tetap akan melekat. Lalu kemudian di malam hari nanti kita akan lihat lagi, tapi sebelum itu di jam 4 sore ada survei ZEW Economic Sentiment Index dari Jerman dengan harapan melemah di minus 13,1. Tidak banyak hal yang bisa diungkapkan dari data ini, tapi data ini memiliki impact yang cukup tinggi sehingga mungkin euro bisa saja bergerak relatif bergantung kepada data. Oke, lanjut dengan 1930 yang akan menjadi tujuan utama kita, yaitu inflation, inflasi dari Amerika. Untuk kali ini inflasi untuk basis tahunannya diharapkan turun 4,1% dari previous 4,9%. Sementara dari inflasi inti atau core inflation untuk basis tahunannya berada di 5,3% dari previousnya 5,5%. Semuanya diasumsikan atau diharapkan akan terjadi penurunan. Lalu bagaimana dengan core inflation untuk basis bulanan ataupun inflasi headline untuk basis bulanan? Ternyata kita mendapati inflasi headline-nya diharapkan turun 0,2% dari previous 0,4%. Lalu kemudian untuk inflasi inti basis bulanannya diharapkan stay di 0,4% atau dengan kata lain masih tetap mengalami kenaikan. Ada beberapa hal catatan khusus yang juga sempat mengejutkan karena kondisinya ini kemungkinan masih tetap bisa tinggi. Bahkan ada beberapa pengamat menilai dikhawatirkan core inflation itu berada di angka 0,5. Kalau itu yang terjadi, walaupun ternyata inflation headline di angka 4,1, maka kemungkinan dolar masih bisa untuk mengalami kenaikan. Jadi itu sebabnya harus berhati-hati karena mungkin nanti malam kita akan mendapatkan kejutan. Bagaimana dengan kondisi inflasi sendiri? Inflasi diharapkan 4,1% dengan melihat harga energi ataupun harga crude oil yang berada di bawah $70. Saya rasa ini tidak akan menjadi masalah besar karena kita akan dapatkan kemungkinan penurunan inflasi, dan itulah yang sangat diharapkan oleh para pelaku pasar, termasuk juga para pembuat kebijakan Fed untuk sidang esok hari. Nah, kemungkinan dari situ kita akan lihat proyeksi tersebut bisa saja menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Fed. Jadi hati-hati, angka yang diinginkan oleh Fed adalah angka yang relatif lunak, dan apalagi kalau misalkan ternyata dia berhasil berada di bawah 4%, termasuk inflasi inti berada di bawah 0,4%, well, kita mungkin akan melihat pertarungan yang sungguh serius
bahwa dolar bisa saja berbalik turun di malam hari. Nah, terakhir adalah dari Inggris, yaitu Gubernur BOE, yaitu Andrew Bailey akan memberikan pidatonya, tapi kita akan fokus utamanya adalah bagaimana rencana selanjutnya dari Bank of England. Apakah mereka masih tetap komitmen untuk memberantas ataupun menekan inflasi sampai 2%? Saya rasa itu akan menjadi kalimat pengulangan yang sangat serius, tapi juga yang dibutuhkan oleh market adalah seagresif apa. Karena kalau hanya bertindak dengan 25 basis point minggu depan, saya rasa kita akan melihat skenario buy on rumor, sell on fact. Artinya, saat pengumuman suku bunga tersebut memang dinaikkan, kita tidak akan mendapatkan kenaikan yang terlampau fantastis untuk pound sterling. Artinya bisa saja kembali tertekan. Tapi untuk malam ini, karena semua fokus dengan inflasi Amerika, apapun yang terjadi dengan inflasi tersebut, maka akan berdampak luas kepada semua market, termasuk juga pound sterling, euro, atau bahkan kondisi dari komoditi. Dan kita berharap posisi ini akan memberikan gambaran yang betul-betul clear. Apakah Fed nantinya akan memutuskan untuk menahan suku bunganya atau menaikkan suku bunga? Tentu, inflasi di atas 5% akan membuat Fed besok menaikkan suku bunga. Tapi inflasi di bawah 4% itu akan membuat Fed mempertimbangkan jeda kenaikan suku bunga. Ya, fokus data ekonomi minggu ini berarti unemployment rate dari Inggris ataupun inflasi dari Jerman sudah selesai. Berarti kita akan fokus inflasi Amerika nanti malam. Kemudian sisa minggu ini adalah retail sales, lalu consumer sentiment dari Amerika. Lalu kemudian di hari Rabu kita akan dapatkan data GDP dan akhirnya kita akan dapatkan unemployment rate dari China. Ya, itu adalah dari data ekonomi. Sementara dari bank sentral, dari 4 bank sentral muncul kabar yang gembira dari PBOC, People Bank of China atau Bank Sentral China, memberikan pengumuman yang cukup bagus, yaitu pemangkasan suku bunga acuan dalam negeri sekitar 200 poin lebih untuk hari ini, dan mengakibatkan Chinese Yuan mengalami pelemahan termasuk level terlemah sejak 30 November 2022. Ya, ini berarti juga tanda-tanda serius bahwa stimulus kemungkinan akan segera bergulir, dan salah satu yang diharapkan sangat nanti hari Kamis adalah kemungkinan terkait dengan pemangkasan MLF atau Medium Term Lending Facility atau fasilitas pinjaman jangka menengah, dan mungkin kemungkinannya dia akan dipangkas menjadi 2,65% dari sebelumnya 2,75%. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan dapatkan pula mungkin saja di tanggal 20 kita akan dapatkan pemangkasan LPR, entah itu yang 1 tahun atau mungkin yang 5 tahun atau bahkan keduanya. Dan itu berarti tanda-tanda Hang Seng pulih persis dengan apa yang kemarin kita bahas di live streaming, dan itu yang terjadi. Sampai saat ini Hang Seng naik sampai 19.500 dan resistensi psikologis kita adalah 19.580. So, hati-hati. Kalau itu bisa ditembus, Anda boleh pertahankan buy, tapi kalau tidak ditembus, Anda boleh switch menjadi sell, lalu kemudian fokus kepada data inflasi nanti malam atau sekaligus di hari Kamis, yaitu pengumuman dari PBOC. Ya, data positif ternyata tantangan untuk BOE. Kenapa? Tadi kita sudah sempat jelaskan, dengan data-data yang cukup positif, maka kemungkinan tingkat permintaan dari konsumen Inggris masih tetap tinggi, sehingga akhirnya tingkat permintaan itulah yang mendorong inflasi tetap melekat, artinya tetap kuat, dan artinya sulit untuk BOE mengharapkan tekanan sampai ke 2%. PR yang cukup panjang, dan sampai saat ini bisa dibilang memang cukup bagus, karena dari level 10.1 setidaknya kita sudah mendapatkan ke angka 8,7%. Tapi masalahnya adalah berapa lama lagi mereka harus menaikkan suku bunga, itu yang masih menjadi pertanyaan dasar, dan kita baru akan lihat keputusan tersebut minggu depan. Tapi tentunya lagi-lagi seperti apa yang sempat kami sampaikan di video kemarin hari Senin, bahwasanya apapun yang dilakukan oleh BOE ataupun ECB, maka itu akan sia-sia kalau ternyata Fed tetap menaikkan suku bunga besok. Dan berarti Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya, terkait dengan data inflasi, nanti malam kurang lebih jam 19.30 kita akan melihat data inflasi Amerika, diharapkan dengan angka yang spesifik 4,1%, penurunan dari 4,9% dari data inflasi tahunan. Lalu kemudian untuk basis bulanannya sendiri berada di 0,2%, atau diharapkan turun dari 0,4%. Dan itu berarti kita berhadapan dengan skenario trading menghadapi data inflasi Amerika. Oke, ada 4 skenario.
Dengan ekspektasi 4,1%, penurunan dari 4,9%, maka ekspektasi pertama, skenario pertama kalau aktualnya lebih tinggi dari ekspektasi, dengan asumsi saya adalah 4,2 sampai 4,7%, let's say seperti itu, maka dolar akan mengalami kenaikan sampai resisten pertama, sementara untuk emas atau bahkan saham dan juga produk lainnya kemungkinan akan mengalami tekanan turun sampai level support pertama. Dan hati-hati, aktivitas untuk skenario nomor 1 ini diperkirakan hanya relatif terbatas sepanjang data ekonomi saja. Artinya mungkin sekitar 0 sampai ke 10 menit pertama, kita akan melihat reaksinya yang cenderung terbatas. Tapi skenario kedua adalah yang paling ekstrim, yang kita akan mungkin saja melihat angka aktual lebih tinggi daripada ekspektasi, yang kita perkirakan anggap saja di atas 4,9 atau di atas 5%. Apalagi kalau sampai muncul di atas 5,5, wow, ini sangat terkejut dan market kemungkinan akan banting setir memegang dolar akan naik rally sampai resisten ketiga dan emas akan tersungkur di bawah level support psikologis 1930. Nah, kemudian skenario nomor 3 agak sedikit memberikan nafas dikarenakan kalau misalkan aktualnya lebih kecil dari ekspektasi, let's say mungkin di antara 3,8 atau 4,1% atau sesuai ekspektasi 4,1%. Maka yang akan kita lihat reaksi langsung spontan adalah pelemahan US dollar, lalu kemudian emas akan mengalami rebound ataupun naik sampai resisten 1 atau bahkan resisten kedua, tapi saya rasa mungkin range-nya tidak akan terlalu besar. Dan itu berarti 1985 saya rasa masih akan sulit untuk mulai penembusan. Bagaimana dengan kondisi saham? Ya, setidaknya dia ada harapan untuk rally lanjutan, terutama untuk S&P 500. Tapi skenario keempat adalah yang paling ekstrim. Kalau ternyata kita dapatkan kejutan yang paling menyenangkan adalah inflasi turun di bawah 3,7%. Wow. Dengan kondisi seperti ini, berarti kita bisa euforia terkait dengan kemungkinan Fed tidak akan menaikkan suku besok, sehingga akhirnya dolar akan berpotensi tertekan sampai support ketiga, dan itu berarti berdampak pada emas. Mungkin saja malam ini langsung muncul level 2000. Siapa tahu. Tapi dengan catatan, inflasi harus di bawah 3,7% supaya akhirnya mendorong kenaikan tembus 1985 sebagai level psikologis resisten. So, kira-kira bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk menghadapi data inflasi nanti malam? Tentunya dengan menggunakan risk management dan juga berhati-hati. Terkait dengan hal tersebut, perhatikan saja dengan skenario yang sempat tadi kita uraikan.